Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ririn Ratnasari. Di video kali ini saya akan membahas tentang materi pertemuan 3 mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan judul Manajemen dan Organisasi. Oke, pertama, manajemen adalah suatu proses dengan mana pelaksanaan suatu tujuan tertentu diselenggarakan dan diawasi. Sedangkan organisasi sendiri adalah seni dan ilmu perancangan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan pengawasan sumber daya untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Tingkatan manajemen. Di tingkat paling puncak, yaitu top level manajemen, ditempati oleh direktur dan wakil direktur yang bertugas untuk perencanaan strategis. Sedangkan di tingkat kedua, yaitu middle level manajemen, ditempati oleh kepala divisi dan kepala bagian yang bertugas untuk perencanaan manajemen. Sedangkan di tingkat paling bawah, yaitu low level manager, ditempati oleh supervisor, mandor, dan leader yang bertugas untuk perencanaan operasional. Tingkatan manajerial yaitu paling puncak ada eksekutif level, lalu di bagian tengah ada managerial level, dan yang paling bawah ada operational level. Fungsi manajemen. Fungsi manajemen dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu planning atau perencanaan, organizing atau perorganisasian, staffing atau penyusunan, directing atau pengarahan, dan terakhir controlling atau pengawasan. Manajemen dan sifat informasi. Kebutuhan tingkatan manajemen dibagi menjadi beberapa sesuai dengan kebutuhan masing-masing, yaitu sumber informasi, lingkup informasi, kurun waktu informasi, kelengkapan informasi, kerincian informasi, dan yang terakhir kerangka waktu. Peran manajerial. Peran antar pribadi meliputi figurehead atau kepala, leader atau pemimpin, dan liaison atau penghubung. Peran informasi meliputi monitor atau pemantau, disseminator atau pewarta, dan spokesperson atau juru bicara. Peran keputusan meliputi entrepreneur atau wirausaha, pemecah masalah, pembagi sumber daya, dan negotiator atau perunding. Organisasi. Definisi organisasi. Organisasi adalah suatu sistem atau perilaku orang-orang yang berinteraksi dalam melaksanakan pekerjaan atau tugas. Sedangkan definisi struktur organisasi. Struktur organisasi adalah kerangka dan susunan perwujudan pola tetap hubungan di antara fungsi-fungsi. Struktur organisasi dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada lini dan staf, dan yang terakhir ada fungsional. Yang pertama, struktur organisasi lini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Hubungan antara pemimpin dan bawahan masih bersifat langsung atau menjadi garis wewenang. Jumlah karyawan sedikit, dan puncak pimpinan biasanya pemilik perusahaan. Terakhir, organisasinya kecil. Keuntungan struktur organisasi lini: 1. Kesatuan pemimpin berada dalam satu tangan. 2. Pengambilan keputusan cepat. Dan yang terakhir, garis pimpinan tegas. Sedangkan kelemahan struktur organisasi lini: kecenderungan pemimpin diktator, organisasi terlalu tergantung pada satu orang, dan kesempatan karyawan berkembang sangat terbatas. Yang kedua, struktur organisasi lini dan staf memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu organisasi besar dan kompleks, jumlah karyawannya yang sudah besar, hubungan atasan dan bawahan tidak bersifat langsung. Keuntungan struktur organisasi lini dan staf yaitu pimpinan tetap berada dalam satu tangan, adanya pembagian tugas yang jelas, bakat dapat dikembangkan dengan lebih baik. Sedangkan kelemahan struktur organisasi lini dan staf tidak ada perbedaan antara perintah dan bantuan. Solidaritas karyawan kurang karena tidak saling mengenal, dan persaingan kurang sehat sering terjadi.
Yang terakhir, struktur organisasi fungsional memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Pembidangan tugas dapat dibedakan dengan jelas. Spesialisasi karyawan dapat berkembang optimal. Dan bawahan akan menerima perintah dari beberapa atasan. Keuntungan struktur organisasi fungsional ada beberapa, yaitu karyawan dapat terampil di bidang masing-masing, efisiensi dan produktivitas dapat ditingkatkan, serta solidaritas, moral, dan disiplin karyawan sangat tinggi. Kelemahan struktur organisasi fungsional yaitu pekerjaan kadang-kadang sangat membosankan. Karyawan hanya mementingkan bidangnya masing-masing. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.